Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Muhammad Rizky dengan NIM 0480555922 dari UPBJJ Banda Aceh. Program studi Sistem Informasi akan mengerjakan tugas 2 pengantar sains data, di mana tugas tersebut berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan. Y. Usia dalam tahun H. Low density lipoprotein LDL, high density lipoprotein HDL, total kolesterol atau HDL TCH, triglycerides LTG, dan blood sugar GLU sebagai terlampir. Lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel Y dan GLU dengan cara buatlah visual data bivariat menggunakan scatter plot. Tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Berikan ulasan Anda tentang model dan hasil pencapaian. Jadi untuk ini dia. Nah, ini untuk tugasnya. Oke, baiklah. Jadi saya mengerjakan tugas ini menggunakan RStudio. Jadi RStudio sudah saya buka. Tadi juga saya sudah mencoba latihan sebelumnya. Jadi kita kerjakan. Pertama tahap pertama itu saya akan menginstal package ggplot. Ggplotnya dulu. Kita tunggu programnya berjalan. Oke, ggplotnya sudah terinstall. Setelah itu kita install readxl-nya agar nanti bisa membaca file Excel. Setelah itu kita call dari library. Oke, package ggplotnya sudah ada versi 453. Setelah itu kita call readxl-nya. Oke, ada juga. Nah, berikutnya kita masukkan dulu datanya. Data readxl. Jadi ini untuk membaca data di mana kita simpan. Jadi data saya simpan di direktori E dalam folder kampus semester 7 dengan nama data tugas tuton std 4101 2025 2 XL sheet 2024.2. Nah, ini dia datanya sudah terbaca. Berikutnya head data. Nah, ini dia perkembangan penyakit Y-nya dalam 1 tahun. Setelah itu age-nya, usia, LDL, HDL, TCH, dan LGT. Tahap berikutnya salah. Ini dia. Oke, baru kita summary. DF. Nah, ini dia kesimpulannya. Ini adalah perkembangan penyakit yang sudah dianalisa dalam 1 tahun terakhir, dan ini adalah gula darahnya. Max-nya 336, di sini max 124. Setelah itu kita diminta untuk membuat scatter plot. Buatlah visual data bivariat menggunakan scatter plot.
Jadi saya scatter plot glue terhadap Y. Nah, ini dia. Jadi scatter plotnya sudah dibuat. Nah, titik-titik ini. Setelah itu tahap berikutnya kita membuat model persamaan, regresi linear, dan estimasinya. Model dengan Y, mana dia? Ini Y dulu data model LM Y glue data listnya sudah keluar. Model ini dia. Berikutnya kita saya berikan modelnya, kesimpulan dari, nah ini dia residu standarnya. Setelah itu menampilkan persamaan model linearnya, model intercept minus. Jadi pada tugas ini saya melakukan analisis statistik, deskripsi, dan regresi linear menggunakan data medis yang sudah ada, yang sudah diberikan terhadap data yang diberikan, terdiri dari variabel perkembangan penyakit setelah 1 tahun pengamatan dan kadar glukosanya, di mana ditanda dengan 1 tahun pengamatan itu Y dan kadar glukosanya itu GLU di bawah. Nah, ini Y-nya. Nah, jadi kita ambil dari tengah. Nah, titiknya di sini. Titiknya makin naik memang ke atas. Jadi ini positif. Langkah pertama yang saya lakukan tadi, saya kan ini saya install dulu package ggplot, install package readxl-nya. Setelah itu saya call. Nah, setelah itu saya read datanya itu, read Excel, di mana saya letak di kampus. Ini nama filenya. Selanjutnya saya sudah membuat juga scatter plotnya. Nah, dari grafik tersebut dapat kita lihat kan hubungan kode variabel jadi cenderung positif, negatif, atau tidak memiliki pola. Visual ini penting karena membantu memahami karakter data sebelum kita lakukan analisis regresi. Jadi untuk berdasarkan hasil dari visual, titik-titik data cenderung membentuk arah tertentu sehingga menentukan adanya hubungan antara glue dan Y. Jika pola titiknya naik ke atas, dari kiri ke bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas, maka hubungan bersifat positif. Artinya semakin tinggi glukosa darah, maka perkembangan penyakit juga cenderung meningkat. Sebaliknya, jika polanya ke bawah menurun, maka hubungannya bersikap negatif. Jadi visual data ini kemudian dipergunakan untuk analisis regresi linear untuk mengetahui seberapa besar pengaruh glue terhadap Y secara statistik. Dengan demikian scatter plot tidak hanya membantu
membuat ataupun melihat pola hubungan secara visual, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan model analisis yang akan kita gunakan pada penelitian ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.